Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai ayat 14 surah Al-Buruj. Jadi ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang lalu, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Walaupun ada dua pemahaman di sini. Jadi pemahaman yang pertama, Allah yang menciptakan kita dan membangkitkan kita, satu. Pemahaman yang kedua, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memberikan azab kepada orang yang tidak patuh kepada Allah, dan azab ini akan terulang lagi nanti di hari akhirat nanti. Jadi azabnya dua. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab oleh Allah. Sekarang sifat Allah selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, ini muncul beberapa tafsiran-tafsiran terhadap ghafur. Kalau di dalam tafsir jalan lain, itu ghafur itu karena digandengkan dengan wadud. Ini ghafur ini untuk siapa? Untuk al-mu'minin, lil mu'minin al-mudhnibin. Untuk orang mukmin yang berbuat dosa. Jadi bukan untuk orang lain. Jadi bukan untuk orang kafir, untuk musyrik, Yahudi dan Nasrani, tidak. Kenapa? Karena digandengkan dengan Ghafurul Al-Wadud. Ya, ini pendapat ini didukung juga oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Kalau ada orang beriman, dia berbuat dosa, maka Allah akan mengampuni dia kalau dia bertobat. Ya. Kenapa? Ghafur Wadud. Jadi wadud ini berasal dari kalimat wudun. Wudunnya cukup sayang. Karena sayang maka diberikan karamah, ya, gijuk kelebihan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah. Tetapi kata Allah, ketika Nabi Adam berbuat dosa, sedikit saja berbuat dosa, dua-dua ini dicabut oleh Allah. Karamah dicabut, nikmat juga dicabut oleh Allah. Bukti dua-dua dicabut ini, Nabi Adam disuruh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, ukhruja minal jannah la yujawiruni man asani. Tidak boleh dekat denganku, kata Allah, orang-orang yang berbuat dosa. Tidak boleh dekat-dekat, orang berbuat dosa tidak boleh, kata, kecuali dia bertobat dulu kepadaku, kata Allah. Maka Nabi Adam itu diusir dari surga. Sebab apa? Bermaksiat kepada Allah. Dan Allah mengatakan, saya bersumpah, kata Allah, kalau ada keturunan-keturunan kamu juga akan berbuat dosa, sa'aj'aluhum fi daril 'asin. Akan saya tempatkan mereka pada sebuah tempat juga, itu tempat orang-orang berbuat maksiat. Artinya apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua di dalam tafsir Sawi. Ini dua pendapat ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa nabbi ibadi annal ghafurur rahim. Ghafur dengan rahim digandengkan oleh Allah. Makanya pendapat ini dikuatkan, ghafur itu untuk orang beriman. Kenapa? Karena ar-rahim itu juga untuk orang beriman. Rahman baru untuk semuanya. Kenapa tidak ghafurur rahman? Makanya Allah mengatakan, nabbi ibadi, wahai Muhammad, kasih tahu kepada hambaku. Siapa hamba Allah itu? Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan maksiat. Tapi ketika itu tiba-tiba dia merasa lengah, lengah. Maka kasih tahu kepada mereka, Nabi ibadi annal ghafurur rahim. Saya akan mengampuni mereka. Ya, sebesar apapun dosa mereka, saya ampuni mereka. Rahim.
Rahim ini sudah kita pelajari di dalam surah Al-Fatihah. Rahim itu kata Ibnu Abbas, rahim itu untuk orang-orang beriman saja dan dipersiapkan di akhirat nanti. Sedangkan Ar-Rahman itu ya ummu ala kullu makhlukatihi. Semua makhluk Allah itu dapat Ar-Rahmannya Allah. Tetapi Ar-Rahimnya Allah itu tidak sembarangan, hanya orang-orang khusus saja. Ini pendapat landasan hukum kedua. Kalau seandainya Ghafur di sini adalah khusus untuk orang beriman saja. Tapi di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Ghafur liman adznaba dzamban. Jadi barang siapa yang berbuat dosa, terserah siapakah dia, orang mukminkah dia, musyrikkah dia, siapapun dia. Orang yang berbuat dosa tsumma taba, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima taubatnya. Ahabbahumullah, dan Allah akan mencintai mereka, orang-orang yang bertaubat. Mana landasannya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu senang sekali kepada orang yang bertaubat. Taubat itu bagaimana? Taubat itu berasal dari kalimat taba yatubu. Taba itu apa artinya? Ada ya'udu. Jadi kalau kita buat garis ya, dari start finish, kemudian dia keluar dari garis, aneho kayak apa? Taba yatubu, dia kembali lagi ke garis itu, kembali lagi ke format itu. Ini namanya taba yatubu taubah. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang sudah keluar dari garis itu, siapapun dia, orang musyrikkah dia, siapapun dia, ini kalau versi Imam As-Sa'di, kemudian dia bertobat, dia kembali ke jalannya lagi, Allah akan mencintai mereka. Ya, ini kata Imam As-Sa'di, itu siapapun ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita terserah mau pegang yang mana. Yang jelas pendapat Imam Jalalain dan Sawi itu diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran. Kalau seandainya Ghafur di sini adalah untuk orang beriman yang berbuat dosa, ya, beriman yang berbuat dosa. Makanya kata Imam Sawi, orang mukmin itu ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia itu bermaksiat kepada Allah. Maka ada orang beribadah tapi kering, bakhil. Bakhil kan penyakit hati. Makanya orang yang sering salah penyakit hati itu lama-lama terkikis. Bukan bakhil saja, tidak. Tetapi apa? Kegop, dengki kegopnya. Jadi kalau ada yang bertanya, nah jemaah dan yang malun, bagaimana cara mendeteksi kalau saya itu dengki sama orang lain? Bagaimana? Saya kasih tahu sama beliau, tanya sama hati bapak. Ya, hati bapak itu cerdas sekali. Ya, hati kita cerdas sekali untuk mendeteksi apakah amal ibadah kita sudah khusyuk atau tidak. Amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Begitu hebatnya hati ini. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, pada permulaan surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas mengatakan bil ghaibi itu adalah hati yang tidak nampak. Tapi hebat sekali hati itu. Saya bilang sama bapak itu, bapak kalau lihat tetangga bapak baru beli mobil baru, hati bapak mendadu. Berarti bapak dengki kayaknya, Pak. Dengki. Tapi kalau bapak melihat tetangga bapak biasa-biasa saja, wah, berarti bapak tidak dengki sama beliau. Ya, ini maksud ketika beliau dapat promosi jabatan, bapak melihat bapak itu, bapak dengki, hati bapak mendadu. Berarti bapak dengki sama beliau. Ya. Artinya apa? Hati memberikan sinyal. Hati ini walaupun dah pegang apa, kita ngomong dengan saya tidak dengki sama bapak itu, tapi hati mendengki. Ya, artinya hati tidak pernah bohong. Walaupun mulut kita sering berbohong, saya tidak pernah ini sama beliau, lu gak dakai enggaknya, tapi hati mendadu. Tidurnya mendadu, berarti dia dengki enggaknya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang Allah katakan di sini, wahwal ghafuru al-wadud. Jadi dikombinasikan antara ghafur dan wadud. Pada ayat lain, nabi ibadi annal ghafurur rahim. Saya ini saya penerima taubat bagi siapa? Orang beriman yang berbuat dosa, dan rahim, dan saya juga akan sayang kepada dia. Yang rahim ini kata Ibnu Abbas itu dipersiapkan bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Ya rahim. Tapi rahman kepada siapa saja diberikan oleh Allah. Rezeki siapa saja diberikan oleh Allah. Maka protes. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura.
Pemberian Allah tidak ada yang bisa menghentikan, termasuk pada orang kafir. Ya, dia nak berdoa ke orang kafir, ya Allah jangan berikan rezeki kepada kafir itu, tak boleh, tak bisa. Karena sifat Allah itu Ar-Rahman. Itu kan makhluk Allah juga. Orang kafir itu makhluk Allah. Orang musyrik itu makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Binatang makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan apa saja kepada makhluknya. Tetapi ketika Ar-Rahim itu khusus pada orang-orang yang beriman saja. Ini wadud, Pak. Wadud ini karamah. Makanya seorang itu dimuliakan oleh Allah ada beberapa hal. Karena kepatuhan dia, maka diberikan karamah kepada dia. Karamah itu kehormatan. Bahkan salah satu karamahnya Allah itu menyuruh kepada malaikat untuk selalu mengawal ahli ibadah itu. Kawallah dia. Ini ada di dalam hadis kursi. Ketika seorang ibadah itu dia keluar dari rumahnya, dia bertawakal, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka diberikan karamah kepada dia, kemuliaan kepada dia. Ada juga orang diberikan karamah gara-gara ilmunya, Pak. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberikan hebat beliau itu gara-gara apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tetapi gara-gara berbuat maksiat. Itu karamah dicabut oleh Allah. Kemudian nikmat-nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat yang diberikan kepada Nabi Adam, ada 4 nikmat. Nikmat alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tahma'u fiha wa la tadha. Ya, ini nikmat surga yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kamu tidak pernah lapar di situ, wahai Adam. Tapi ketika saya keluarkan kamu dari surga, kamu harus bekerja sendiri. Kamu tanam sendiri. Ketika lapar, nida ke dalam ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada fasilitas lagi, kata Allah. Ya, wa la ta'ra. Kamu itu tidak akan ta'ra itu istilahnya kalimat majaz itu, Pak. Ta'ra itu telanjang. Kamu tidak telanjang. Artinya fasilitas saya berikan, pakaian, kenyamanan saya berikan, kata Allah. Sekarang tidak, tanam sendiri, ini sendiri, semua sendiri, kata Allah. Makanya waktu itu iblis protes, Pak. Iblis protes. Ya, iblis, ya Allah, tidak adil. Kami engkau buang juga. Tidak adil. Kenapa Adam engkau berikan fasilitasnya, Pak? Kenapa kami tidak engkau berikan fasilitas? Engkau berikan ini, berikan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini dialog Allah dengan iblis ini. Jadi Allah mengatakan, kamu juga saya berikan fasilitas. Tempat tinggalmu itu di tempat yang jorok-jorok, kata Allah. Tempat tinggalmu itu di tempat yang jorok-jorok, dan makanan kamu makanan manusia yang tidak mengucapkan bismillah, yang kena makanan ronnya. Oh, kabere ya, kabere. Makanya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ya, ini cerita di riwayat di situ. Ada dua syaitan ketemu. Tapo setan pijut, tapo dembun. Ya. Ipengali setan dembun, hai pijut dah lah kau. Kita kan sama-sama kelompok jin, ya, kelompok syaitan. Kenapa kamu kurus sekali? Dan kenapa kamu gemuk sekali? Ya, Demang. Saya kurus sebab apa? Yang saya ikuti itu selalu membaca bismillah. Oh, iya, tapi bismillah. Paju makanan bismillah. Jatah lun hanali. Ya. Hanali jatah lun. Dijawab yang satu lagi, oh lebih hayu lun. Saya itu setiap ada dia tidak pernah baca bismillah, maka jatah dia itu untuk saya. Dia buat ini tidak baca bismillah, jatah dia untuk saya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya menyo katanya yang hendak baca bismillah janji dia dembun-dembun. Ya. Jadi katanya pijut dia dembun. Nah, urut rodu katanya dembun tehat dia pijut dulu. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan itu selalu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini makna wadud di sini. Sekarang kita lanjut lagi. Ini sifat Allah lagi. Dzul Arsyil Majid. Ya, ini makanya orang ribut-ribut tentang masalah arash nih, Pak. Sebenarnya hanya berleka rumah, Pak. Ini Dzul Arsyil Majid. Ini ada dua pemahaman, Pak. Dzul Arsyil Majid itu yang memiliki arash, yang menciptakan arash, yang memiliki dan menciptakan arash. Bagaimana Al-Majid? Ya, Majid ini ada dua pemahaman. Majid yang pertama, sifat Allah itu Majid. Majid itu apa? Majid kalau dalam istilah tafsir itu tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ya, rajulun Allahu Majid. Allah itu tinggi, Allah itu mulia. Tidak ada yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu. Pemahaman yang kedua, Majid itu adalah aras. Aras Allah itu tinggi. Sekarang aras itu di mana aras itu? Ya. Kita sekarang kalau ingin melihat makna aras, berarti kita harus merujuk ke dalam tafsir yang melihat sisi bahasa.
Jadi kita tidak boleh melihat oh ini sesuai apa namanya menurut beliau, ada juga yang menurut pikiran beliau, tidak bisa. Kita harus melihat penafsir yang merujuk kepada bahasa dan pakar bahasa. Siapa itu? Imam Ibnu Asyur. Ibnu Asyur di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Makna arash itu apa maknanya? Yuhitu kulla samawat, itu mencakup semua langit, langit 1 sampai langit ke-7. Makanya tajammu'us samawat sumia bi arash. Jadi kumpulan semua langit-langit itu dinamakan arash. Ini kata Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir beliau. Karena beliau melihat segi bahasa. Ibnu Asyur pakar ilmu balaghah, beliau pakar nahwu. Walaupun nanti ada sebagian ilmu nahwu itu ketika bertolak belakang dengan Al-Quran, ilmu nahwu perlu kita geser. Ya. Tetapi kalau dalam hal kalimat itu memang itu pakarnya beliau. Jadi arash itu menurut Ibnu Asyur, arash itu adalah yang tinggi, langit dua lainnya. Ya. Nyo katanya udah mendawa tentang arash, melangit tanah natru lomba. Nyo arash Allah beristiwa di atas arashnya, bagaimana kamu dawanya? Itu bayang tak terputar ya. Jadi artinya apa? Kita mendawa hal-hal yang hendak mengujilah manusia apa? Katanya beriman mendong. Kita beriman saja. Ini kita baru tinggal di bumi yang kecil ini, Pak. Ada tempat-tempat yang lebih besar dari bumi lagi, Pak. Matahari lebih besar dari bumi, Pak. Yang mentahai tak kaji katanya. Ya, namanya kata kaji ya 60. Yang mendawa dong, karulah teman-teman roda, Pak. Nyampe karuan apa dong, tuntun dan apa. Yang gara-gara masalah arasnya, Pak. Nya Allah beristiwa di atas. Bagaimana menurut nya maka kafiran nya kata lah. Oh, dah telah kamu dawalah, ana apa? Padahal gara-gara hal begitu. Makanya kalau sudah mentok hal-hal begitu, kita ngomong begini saja, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya undang apa? Itu mendawalamnya bagaimana Allah? Yadullah fawqa aydihi, tangan Allah di atas tangan mereka. Laisa kamitslihi syai'un. Yang jelas Allah hana sama dengan makhluk. Hana lagi terbayang dengannya. Surga mendang Allah katakan itu untuk surga saja. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ini surga saja, bukan pencipta surga. Surga saja belum ada mata yang melihat. Ya belum Allah yang menciptakan surga. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum pernah terbunyi dalam hati manusia. Menyodok bayang bina perhatikan bina surga. Ya namanya. Oh menurut lu surga bin bertiga. Kenapa kata bayang lah mati? Ya hendak terbayang lah mati. Ya hendak terbayang lah mati. Ya jelas kita beriman saja. Baik tanya lagi seorang sahabat bertanya begini. Ya Rasulullah banyak orang kiamat. Hai kupuntung orang kiamat. Masa adatta? Kamu sudah persiapkan apa? Oh belum. Apa persiapkan dile temayang ile. Lagi orang yang tanya, hai pacar dah berangkat umrah. Umrah paspor kana? Oh belum. Apa gak paspor ile? Ya ada yang umrah dan yang uji. Hai pajan dah jak Malaysia, pun dah jak Malaysia. Nah paspor. Menyokan nah paspor kafiah mandu baru tanya. Pajan dah jak Malaysia. Nya baru tanya apa? Yo tapu hana persiapan hana kayak tanya ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna dzul arsyil majid. Ini kemudian sifat Allah selanjutnya fa'alul lima yurid. Kenapa ada tasydid di situ? Kenapa tidak fa'ilun lima yurid? Kenapa fa'alul lima yurid? Ini tasydid ini. Kalau kita di dalam bahasa Arab itu, di dalam tafsir Ibnu Asyur ya, termasuk Ibnu Asyur tadi. Kemudian di dalam tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari, kalimat tasydid itu artinya berulang-ulang ya. Contoh begini. Tanazzalul malaikati warruh. Malaikat itu turun berulang-ulang, banyak sekali turun terus ketika Lailatul Qadar. Kita buat kalimat kharaja itu keluar, tetapi kita buat tasydid kharaja, keluar satu, keluar dua, keluar lagi. Ini namanya tasydid. Kemudian ada di dalam Al-Quran itu pada ayat juz 28 29 sabbahalillahi ma, ada tasydid. Artinya apa? Bertasbih terus bertasbih tidak pernah putus-putusnya. Makanya di sini fa'alul lima yurid. Ini kata Imam Sawi, itu tasydid itu ya dulu ala kathrah, menunjukkan kepada makna banyak. Fa'alul lima yurid. Allah bisa melakukan apa saja. Bisa buat ini dan lain sebagainya. Dipikir-pikir kita ada orang berpikir, ya Allah,
Bagaimana cara engkau berikan rezeki? Si fulan minta ini, minta ini, minta ini, banyak sekali permintaannya. Bagaimana caranya ya Allah? Ya, si fulan minta dalam bahasa Arabnya, ke bahasanya urung Arab dan juga jaiba. Ibelakainya. Bagaimana engkau memenuhi permintaan mereka? Ya, jadi Nabi Musa. Makanya yang aneh-aneh itu kadang-kadang terjadi pada Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau memenuhi permintaan orang yang banyak sekali ya Allah? Anaya lakenyo, minta rezeki dia. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini sudah pernah kita bahas di sini. Kita ulang-ulang kaji saja. Apa kata Allah pada Nabi Musa? Ambil tongkatmu, kamu pukul batu itu. Nabi Musa hanai tamolakai. Ya Allah, saya bertanya tentang rezeki. Kenapa engkau suruh pukul batu ini ya Allah? Kamu pukul saja batu itu dulu, nanti akan ada jawabannya. Ini kalau di dalam istilah ilmu balaghah ini namanya uslubul hakim. Ditanya lain, jawab lain. Tetapi di dalam jawaban itu ada hikmah di situ yang perlu diterima oleh siapa saja. Ini dalam kajian balaghah. Ketika itu dipukul batu itu, terbelah batu itu, kemudian ada batu lagi di bawah. Nabi Musa bertanya, ya Allah, tamsilan apa ini? Saya belum paham lagi ini ya Allah. Kamu pukul lagi batu itu, dipukul lagi oleh Nabi Musa alaihi, terbelah lagi, ada batu lagi di dalam itu. Nabi Musa bertanya, saya bertanya tentang rezeki kok ini, apa masalahnya dengan ini ya Allah? Kamu pukul lagi batu itu, dipukul lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dipukul itu, rupanya ada seekor ulat, ya, seekor ulat yang sedang makan makanan segar di dalam batu itu. Diperhatikan oleh Nabi Musa, punya ya Allah, aci nakalan ada. Dilihat oleh Nabi, ya Allah, dari mana makanan ini? Nabi Musa heran, makanan dari mana? Batu sudah 3 batu yang dia pukul, ulat itu di batu yang terakhir. Bagaimana dia bisa masuk ke situ? Dan bagaimana rezeki bisa masuk ke situ? Ketika itu Allah mengatakan, begitulah saya berikan rezeki kepada hamba. Dimanapun dia berada, rezekinya tetap ada. Tapi dengan syarat, kata Allah, dengan syarat dia terus mengingatku, kata Allah. Sekarang kalau kamu tidak percaya, coba kamu dengar apa yang diucapkan oleh ulat itu. Ya, rupanya ulat itu setelah dia makan, makanannya kecil makannya, Pak. Setelah dia makan, apa kata ulat itu? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Diulang-ulang terus. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Artinya katanya menyohai tak kencinya tak contohlah ulatnya, Pak. Ucapkan kata-kata yang disebutkan oleh ulat itu. Nyo jangankan yang alhamdulillah dengan hana. Apa yang baca jadi, Pak? Hana baca bi alhamdulillah. Yang bi hana. Katanya, apakah hana alhamdulillah itu? Hana merok lah. Untuk menyogek dah merok. Alhamdulillah. Ini dipikir alhamdulillah. Punya kakek punya. Doa alhamdulillah gara-gara merok ni, Pak. Gara-gara terima kasih kepada Allah. Jadi rupanya ulat itu mengucapkan apa? Alhamdulillah, panjang juga. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Ya Allah, engkau tidak akan pernah lupa ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau tidak pernah lupa kepadaku yang terus berzikir kepadamu. Rupanya ulat itu berzikir selalu. Makanya menyokadanya bermul ya Allah, continue diberikan rezeki oleh Allah, berzikir kepada Allah, beringat kepada Allah. Yang beringat kepada Allah. Yang diingat kita ingat kepada perusahaan bak tempat yang kerja. Ya, yang jual kilo perusahaannya. Munyai pecat apa lo yang benar. Yang berikan rezeki kepada saya adalah kantor itu. Kalau kantor itu memecat saya, maka rezeki tidak ada lagi kahap alo-alonyo. Saya dengarkan yang banyak. Ya. Cuma teringat kepada yang menciptakan orang yang ada di kantor itu, yang memberikan rezeki kepada kita yang di kantor itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dapat Allah mendang mana tahu ni? Dapat Allah mendang mana? Ajak dia hidup penyakit Allah yang boleh hidup. Ya, mana Allah ini? Dia pun aja umar rezeki Allah. Yang jelas kita jangan lupa berzikir kepada Allah. Akan diberikan kita seperti ulat tadi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan fa'alul lima yurid. Jadi ada di dalam tafsir Jalalain fa'alul lima yurid, bukan Jalalain saja, tetapi ada dalam tafsir-tafsir lain, termasuk Imam As-Sa'di, termasuk Al-Qurtubi, termasuk Ibnu Katsir, termasuk At-Tabari. Itu fa'alul lima yurid, la ahad yu'jizu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memberikan rezeki kepada si fulan, si A, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan rezeki itu, tidak ada. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bala kepada satu kaum, tidak ada satu kaum pun yang bisa mengangkat bala itu. Hancurnya. Makanya kita kalau ada apa-apa berdoa Allah. Ya. Manual doa Allah mendoa.
Ini seperti sabda Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian ini Rasulullah berdialog dengan sahabatnya. Antum fi zamanin yaqudul haqqu al hawa. Kalian sekarang wahai sahabatku, kalian tinggal pada masa ketika kebatilan itu dikuasai oleh yang hak. Ya. Batilnya hanale batil. Kenapa? Ada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Ada Al-Qur'an dan Sunnah, maka kebatilan itu bisa dikalahkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi kata Rasulullah, sayati zaman, nanti akan datang masa, kata Rasulullah SAW, yaqudul hawa al-haq. Kebenaran itu akan dihancurkan dengan hawa nafsu. Ipegahnya hana betul, hana betul, hana betul. Jadi makanya ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, wahai tuan guru, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dulu itu memegang Al-Quran ya Rasulullah, ya wahai syekh, sehingga mereka itu apa menjalankan sunnah begini, menjalankan. Bagaimana cara mereka memegang Al-Quran? Bagaimana cara mereka itu memahami Al-Quran? Bagaimana cara mereka mentadabbur Al-Quran pada masa Rasulullah? Dijawab oleh syekh itu, sebagaimana kalian memegang HP kalian sekarang ini. Iya namanya. Sebagaimana kalian memegang HP kalian sekarang ini, begitulah orang-orang dulu memegang Al-Qurannya. Gedanya udah jam kamu haji untingkai HP membaca aja tinggai. Yang menyodai tae hawa ni, tae kendaraan tinggai HP bernilai. Wah ini HP lo tinggai. Nya. Aji Quran tinggai. Wah lagi yang gedor. Quran ada buku. Yang jakkan tu tinggai HP. Jadi nanti rongan lu. Kami sudah sampai kantor sama-sama. Ketika itu lu kalau lemah dah. Kayaknya HP dua HP gitu. Lu tanya pekan bang. Udik lu katinggai rumah. Apa lu? Lu hana udik dia lagi. Maka HP dua HP rumah. Hanya lu buka tempat-tempat ni. Apa lu? Maka kurang ada rumah lu. Jadi begitulah sahabat lu memegang Al-Quran. Ketika dia memegang Al-Quran, ada masalah balik Al-Quran. Oh hana Quran hana kepegang minum. Lah hadi hana. Gedenya kat balik ini. Nya HP. Urung lain mendawa dah buka. Lu tanya Pak Google lain. Oh hana pegang linya hana. Mandum-mandum ka kanan Pak. Hana balik liwa Quran ni Pak. Mandum kanan Pak. Nya leh buku pegang li kau. Oh mandum ni Pak. Nya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya pada akhir hadis itu Rasulullah bersabda begini, "Fasta'idz billahi min dzalikaz zaman." Ketika datang zaman itu kata Rasulullah, nanti kebatilan apa hak itu sudah bisa dikalahkan dengan hawa nafsu. Rombaknya hana berdoanya bagaimana? Fasta'idz billah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyona betul ya Allah, tolong ya Allah. Nyona ngro lagi tolong ya Allah. Maka disinilah berlaku qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, istrimu, anakmu dari api neraka. Nya jaganya. Jadi nyopek gabung kau ke lembak gabungnya nya roh ni temayak. Gabungnya gedanya hana betul namanya. Maka sewaktu itu perbaikilah dirimu, perbaikilah anakmu, perbaikilah keluargamu. Supaya apa? Karena yang bisa membuat kita merubah itu adalah lingkungan. Jangan sampai nanti lingkungan tidak salah, gedanya hana temayak lima. Lingkungan itu mendukung kita untuk ketika azan tak pun ada juga perbuatan. Akhirnya kita terbiasa demikian ketika azan hanya ada permuli. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita habiskan saja karena hampir habis nih Pak. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Ini kalimat hal ataka. Tidak ada terjemahan, semua terjemahan menerjemahkan ini adalah kalimat hal ataka. Apakah? Nih Pak. Apakah tidak sampai kepadamu ya Muhammad cerita tentang ashabul junud? Apa namanya? Hadithul junud itu bala tentara apa? Yang dimaksud bala tentara di sini adalah Fir'aun. Ya. Fir'aun itu pasukannya. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, ketika Nabi Musa itu lari dengan jumlah yang dibawa lari oleh Nabi Musa 600.000 orang Bani Israel. Yang diselamatkan cuma Bani Israel saja, suku Qibti tidak. Setelah itu diikuti oleh Fir'aun. Fir'aun 1 juta orang, di situ ada suku Qibti dan suku Bani Israel. Yang junud itu 1 juta orang itu termasuk Fir'aun, semuanya mati ditenggelamkan oleh Allah dan tidak ada satu orang pun yang hidup. Ya, ini hadisul junud. Di dalam terjemahan diterjemahkan apakah, tetapi di dalam tafsir ketika kalimat hal ataka, kalimat tanya itu ketemu dengan past tense, maknanya apa? Kad itu artinya sudah. Kamu sudah tahu cerita Fir'aun karena
saya kasih tahu. Kamu sudah tahu cerita Samud karena sudah saya kasih tahu. Sekarang kasih tahu kepada umatmu yang Muhammad, bagaimana saya hancurkan Fir'aun, bagaimana saya hancurkan kaum Ad, bagaimana saya hancurkan kaum Samud. Coba kamu cerita sama mereka. Baik dengar cerita sebagai setengah-setengah. Maka sebagian orang yang mendengar cerita Al-Quran setengah-setengah, Allah hanadi, Allah zalim. Kenapa kaum Ad dihancurkan? Kenapa Samud dihancurkan? Kenapa Fir'aun dihancurkan? Tapi ketika kita meneliti, oh harus hancurkan memang ya, penyakitnya Pak. Ketika kita tahu sebenarnya Allah sayang sekali kepada kaum Samud, Allah sayang sekali kepada kaum Ad, Allah sayang sekali kepada Fir'aun. Nyana jemaah dan yang maklum Pak. Mana bukti Allah sayang kepada Fir'aun? Sedangkan Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Kita melihat endingnya Pak. Akhirnya kita lihat Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Kita lihat nggak pertama sekali ketika Allah mengirim Nabi Musa alaihissalam. Ini bukti Allah sayang kepada Fir'aun ya Pak. Kalau Allah tak sayang kepada Fir'aun, Anda perlu kirim Nabi Musa. Yang Mesir coba rokok juga, karena Fir'aun itu mengaku diri dia Tuhan. Itu sungai dua lautan yang besar di situ Pak, Laut Mediterania dan Laut Merah dinaikkan saja oleh Allah, dibuat seperti tsunami-nya kaum Sabah, hancur juga mereka. Tetapi tidak dihancurkan juga oleh Allah. Makanya ketika mukjizat Nabi Musa sudah terpenuhi, tongkat menjadi ular. Kemudian tongkat menjadi ular dan keluar cahaya dari tubuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan dia tidak akan beriman ya Allah sebelum melihat azab yang sangat pedih. Tidak, kata Allah. Jangan beli, jangan buru-buru dulu. Maka diberikan lagi ujian lagi kepada Fir'aun. Dikejutlah Pak. Fa arsalna alaihim mutufan wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Diberikan 5 peringatan lagi kepada Fir'aun. Mesir waktu itu ditenggelamkan oleh air bah yang sangat besar sekali, tapi tidak sebesar Nabi Nuh alaihissalam yang pertama. Tapi Fir'aun tidak beriman juga. Kejadiannya di hari Sabtu dan berakhirnya di hari Sabtu. Ini kita bisa membaca tafsir Al-Badawi, tafsir Ibnu Katsir, bagaimana ketika Allah mengirim air bah yang dikirim oleh Allah kepada Fir'aun itu sebatas leher mereka semuanya. Kalau ada anak kecil sebatas leher anak kecil, ada orang yang besar sebatas leher orang besar. Maka kejadiannya agak aneh, kita lihat aneh. Makanya ada Fir'aun melihat umatnya tuh, ijak kenan tetap seperti ini. Oh saya mau naik ke atas bukit, tetap airnya sebesar lehernya. Makanya mereka selama 1 minggu tidak duduk. Kalau duduk mati menyeduk. Kenapa? Karena air di lehernya. Mau makan apa yang bisa mereka makan, tapi duduk tidak bisa. Maka diazab oleh Allah, mereka berdiri selama 1 minggu lamanya. Ketika itu Bani Israel dan suku Kipti mendatangi Fir'aun laknatullah. Wahai Fir'aun, kamu kan Tuhan, roka Tuhan. Ya jadi bertani oleh. Apa kata Fir'aun? Tidak ada yang bisa menurunkan air ini kecuali Tuhannya Musa alaihissalam. Yakin ke Tuhan memang. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka semua mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ketika mendatangi Nabi Musa, apa kata Fir'aun? Fir'aun yang ngomong, wahai Musa, kalau engkau minta sama Tuhanmu untuk menurunkan air ini, kalau air ini bisa turun, saya akan beriman kepadamu. Ya, kata kuncinya, saya beriman kepadamu dan Bani Israel ini boleh kamu ambil semuanya. Ketika itu diturunkan, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kejadiannya pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu adalah hari ini kebesaran Yahudi. Kenapa? Bani Israel. Karena Bani Israel itu kejadian-kejadian aneh banyak di hari Sabtu. Termasuk yang dirubah menjadi kiradatan khasiin juga pada hari Sabtu. Akhirnya air itu turun. Ketika turun, apa kata Fir'aun? Hada sihrun mubin. Ini sihir belaka. Kalau kata Fir'aun. Maka Nabi Musa cukup bengeh ke Fir'aun. Ya Allah, nepancu laju ya Allah. Baik ini. Ini kan bukti Allah sayang ke Fir'aun. Allah sayang ke Fir'aun. Artinya apa? Ke Fir'aun tentang sayang pulau ke gedanya yang patuh Allah. Maka baik gedanya doa Allah nak bermulilu, Allah nak jihlilu, Allah nak jihad, Allah nak jihad. Kau sakit tu tapi selalu sakit, selalu begini, selalu begitu. Ke Fir'aun saja Allah sayang, apalagi untuk kita. Kemudian yang kedua, Fir'aun kan tak percaya. Ya tahu itu penyihir itu, Musa itu penyihir. Farsala alaihim tufan wal jarad. Yang kedua, hari Sabtu juga, Sabtu depannya dikirim lagi oleh Allah Subhanahu wa taala jarad. Jarad itu belalang memenuhi Mesir. Makan semua penghasilan punya orang Mesir itu semua dimakan, sehingga tidak ada buah, tidak ada apa-apanya. Mereka mendatangi Fir'aun lagi. Ya Fir'aun gimana tidak bisa bala ini hilang kecuali Tuhannya Musa alaihissalam. Kita datangi Musa. Wahai Musa, minta doa kepada Tuhan. Kalau berhasil meringankan belalang ini, saya akan beriman kepadamu. Terus begitu sampai terakhir. Kita nak cerita sampai terakhir lah. Terakhir itu darah. Sungai Nil itu berubah menjadi darah.
tetapi Musa tidak beriman juga kepada Allah. Akhirnya berhana ubah. Kalau Musa dibiarkan begitu saja, kaum Ad dibiarkan begitu saja, kaum Samud dibiarkan begitu saja, maka nanti akan lahir Ad selanjutnya, Samud selanjutnya, Fir'aun selanjutnya, Dajjal selanjutnya, Ya'juj Ma'juj selanjutnya. Walaupun sekarang sudah lahir Fir'aun selanjutnya. Ya. Dari mana kita tahu, Pak? Di dalam Al-Qur'an disebutkan. Makanya penafsir itu, makanya hanya bekas menjadi sebagiannya, Pak. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Ada cerita Fir'aun yang unik dalam Al-Qur'an. Ceritanya kan masa lalu, Pak. Tetapi cerita itu diungkapkan dengan present. Present itu apa? Kata apa namanya? Fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Diceritakan dengan bentuk masa depan, Pak. Penafsir rupanya menafsirkan ayat itu. Kenapa cerita Fir'aun masa lalu diceritakan dengan gaya bahasa masa depan? Ya. Rupanya kata penyair itu, penafsir, akan lahir walaupun ceritanya dulu akan lahir Fir'aun selanjutnya, kata penafsirnya kalau lebih pegah kalau Fir'aun ini. Jadi artinya sudah ada orang yang mengaku Tuhan, sudah mengatur ini mengatur itunya, Pak. Itu diceritakan oleh dalam Al-Quran dalam bentuk formatnya present, walaupun kalimatnya past tense tapi diceritakan dalam bentuk present. Ya. Ini sama semua ya. Ya, kita tutup ayat ini. Oh ya, balil ladzina kafaru fi takdzib. Ini kita percepat saja. Orang-orang kafir nak percaya sama itu. Hanai patih. Apapun kita katakan hanai patih. Maka jangan tergolonglah kelompok-kelompok kafir, Pak, yang menutup diri. Ini kafir itu termasuk yang menutup sesuatu yang sudah tahu tidak diberitahukan oleh kepada orang lain, termasuk Yahudi dan Nasrani, Pak. Dikatakan kafir, mereka menutup Taurat dan Injil yang memberitahukan tentang apa? Keberadaan Al-Quran, memberitahukan tentang orang mencuri potong tangan ada dalam Taurat, tapi sudah dikeluarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang yang berzina dirajam ada di dalam Taurat dan Injil, tetapi ditutup-tutupi oleh mereka pada zaman Rasulullah dulu ketika di Madinah itu. Ya, sehingga mereka dikatakan kafir. Kafir juga orang yang menutup diri, Pak. Ketika dijunjung anak-anak, anak dengar lihat apa dengar ya? Yang karena ini udah kakaknya, ya, karena apa dengar? Ya, yang sama lagi urunya. Maka kafir itu mencakup orang yang menutup diri, tidak mau menerima kebenaran. Jangan kamu jadi seperti itu. Sejarah dulu kata Allah tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang membantah kalau Fir'aun itu ditenggelamkan di laut. Tidak ada yang membantah sampai sekarang. Ya. Kalau ada pun nanti ilmuwan mengatakan hana betih kamu. Buktinya ini hana betih. Fir'aun mupok moto, ya, mupok moto mati. Hana. Sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang tidak ada yang mengatakan kalau kaum Ad itu bentuknya begini. Kaum Ad itu ini contoh kaum Ad, tidak ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kaum Ad dan tempat tinggalnya fahal tara lahum min baqiyah. Hilang semuanya, Pak. Tidak ada sampel dan tidak ada contoh. Semua saya campakkan ke Laut Arabik Sea. Tidak ada sekarang sejarawan mengatakan ini kaum Ad. Itu pun nanti ada berita-berita hoax gitu, Pak. Ini kaum Ad yang kami ketemukan tubuhnya besar-besar. Itu bohong semuanya, Pak. Kenapa bohong? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran fahal tara lahum min baqiyah. Mereka itu kepalanya saya copotkan semuanya, kata Allah. Setelah kepalanya saya copotkan semua mereka itu saya giring masuk ke dalam laut. Ya. Kemudian tempat mereka tinggal itu di antara Oman dan Yaman itu sekarang sudah tertutup dengan padang pasir, jauhnya jaraknya 200 meter. Walaupun tahun 2017 itu ada dari perusahaan Aramco itu sudah menggali, setelah menggali tertutup lagi, Pak. Dia gali lagi tertutup lagi karena padang pasir, dia gali padang pasir. Maka Allah katakan sejarah mereka tidak ada yang bisa menemukannya kecuali apa? Cuma diceritakan di dalam Al-Quran. Maka katanya sebagai orang beriman, sebagai pengikut Nabi Muhammad bangga katanya dengan Al-Quran. Satu-satunya kitab yang menceritakan tentang kaum Ad itu Al-Quran Al-Karim. Karena dalam kita lihat anak bukti gimana cakap anak sejarawan, tidak ada sejarah. Lanjut saja. Wallahu min waraihim muhit. Jadi Allah itu setiap apa yang sudah dikerjakan oleh Allah, menghancurkan kaum Ad, menghancurkan kaum Samud, menghancurkan Fir'aun, semua sudah dalam kontrolan Allah. Menghancurkannya itu dalam kontrolan semuanya. Seperti orang tua ketika anak tidak salat, sepat anak. Itu sepat anak itu dalam kontrolan Allah. Ya, dalam kontrolan orang tua. Bukan berarti kayak anak itu bapak itu sudah mukul anaknya. Bapak itu memukul anaknya itu di dalam kontrolannya. Ya, jadi bukan sampai memukul tidak. Kontrolan dia. Jadi pukulannya itu terkontrol. Ya, ini begini. Yang dilakukan oleh Allah itu sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Fir'aun lakukan, maka diberikan asap seperti itu. Jadi makanya sebagai penutup,
bal huwa Qur'anun majid, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Hana perlu ragu dengan Al-Qur'an. Makanya pada ayat ini ayat pertama itu was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud ya. Ini Allah katakan itu cerita-cerita Ashabul Ukhdud itu semua ada dalam Al-Qur'an. Kamu percaya sama Al-Qur'an? Bal huwa Qur'anun majid ya. Jadi Quran itu adalah hal yang mulia yang saya turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Al-Quran itu fi lauhin mahfuz. Jadi dia berada di lauhin mahfuz. Jadi selalu terjaga dari apa? Dari syaitan. Sampai sekarang Al-Quran tidak pernah berubah, termasuk barisnya, kecuali apa? Qiraatnya. Jadi bebek tanah-tanah tu. Nauru ngejak pak lu yang lapor. Quran kamu berubah, Quran. Apa kamu berubah? Nah baca waktu nah baca waktu oh nya kamu berubah halu nya qiraat. Oh kiraannya ada makhluk. Dengannya kayak pegang Al-Quran sudah berubah, kayak rumah-rumah di manusia. Ya. Nanti ada wa idza qila lahum wa idza qila lahum. Yang berubah. Asim membaca wa idza qila lahum. Tetapi kalau bacaan yang lain wa idza qila lahum, ya maksudnya apa? Kita sudah ngomong berkali-kali ya. Memperingatkan orang munafik tapi dia tidak pernah berubah juga. Ini makna wa idza qila lahu atau qila lahu. Jadi makanya ini perlu kita pelajari juga. Makanya ini beliau dah baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa orang saling menyalahkan orang lain? Karena sedikit membaca. Kalau banyak membaca, nyo yang belum baca barasa. Wa idza qila lahu, yang wa idza yang biasa ya. Itu betul-betul naimu baca wa idza qila lahum ya banyak kabidul ahlam ya. Be baca qila lemanya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Tak perlu tanya jawab lagi, Pak. Jam 7 kurang 15 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.